Nomor 125, ujian saringan masuk STAN 2016. Blah blah blah, write a novel because he had no ideas to make a novel. A. Rihanna never did. B. Did Rihanna never? C. Rihanna never does. D. Never did Rihanna. Oke. Jika kita melihat pilihannya, kita bisa langsung menjawab bahwa jawaban yang tepat adalah D. Never did Rihanna. Ini adalah jenis soal yang bisa kita jawab hanya dalam waktu sedetik saja jika kita sudah mengetahui materinya atau sudah terbiasa mengerjakan tentunya. Oke, sekarang kita akan melakukan pembahasan. Jadi, nomor 125 ini masuk ke materi inversi. Apakah itu inversi? Oke, jadi inilah pengertian kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang memiliki pola susun terbalik dari pola normal. Pola normal kalimat biasanya terdiri dari subjek plus predikat plus objek. Kemudian jika pola inversi terbalik, yaitu predikatnya mendahului subjek, jadi predikat baru subjek. Atau pengertian yang kedua, kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Ini kita contohkan kalau dalam bahasa Indonesia dulu untuk mempermudah. Nah, subjek itu kan biasanya terdiri dari noun, nama orang misalnya. Misalnya, Doni works hard. Nah, di sini yang menjadi subjek adalah Doni. Ini adalah subjek, works-nya adalah predikat. Lalu bisa juga Doni is a student. Di sini Doni sebagai subjek, is sebagai predikat. Jadi predikatnya itu bisa berupa verb atau auxiliary. Nah, tentang auxiliary nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi sekarang sudah paham apa itu subjek dan apa itu predikat. Contohnya ini, Doni works hard, Doni is a student. Nah, kalimat akan menjadi harus diinversi itu ketika ada beberapa syarat. Syarat yang pertama apabila diawali dengan ekspresi negatif. Jadi kalimat harus diinversi jika diawali dengan ekspresi negatif. Nah, jadi ingat lagi, kalimat dalam bahasa Inggris itu harus diinversi jika diawali dengan ekspresi negatif. Nah, apa itu ekspresi negatif? Nah, ini adalah beberapa contoh ekspresi negatif. Ada at no time, barely, hardly, nowhere, no sooner, never, never again, not one, not only after,
only, rarely, rarely, seldom, dan lain-lain. Jadi, apabila ada kata-kata ini di awal kalimat, maka kalimatnya harus diinversi. Setelah itu kita harus tahu rumus penggunaan dari inversi ini. Jadi diawali dengan ekspresi negatif, ini yang ada di atas, kemudian diikuti oleh auxiliary verb. Tadi auxiliary verb adalah sebuah predikat, baru diikuti oleh subjek, dan verbnya ada di belakang setelah subjek. Oke, ingat-ingat lagi, ekspresi negatif, salah satu di antara ekspresi negatif ini, lalu diikuti oleh auxiliary verb atau modal, dan diikuti oleh subjek. Nah, ini yang menyebabkan itu disebut inversi, karena auxiliary-nya ada di depan atau mendahului subjek. Nah, setelah itu kita harus tahu apa saja yang termasuk auxiliary verb. Nah, ini adalah contoh auxiliary verb. Terdiri dari do, does, did, had, have, has. Ada modal juga will, would, shall, dan lain-lain. Selain itu juga ada is, am, are, was, were. Oke. Sekarang kita ke contoh. Contohnya adalah ini. Contoh. Never have so many people been unemployed as today. Nah, ini ada never. Never salah satu ungkapan negatif, ada di awal kalimat. Ekspresi negatif adalah never. Maka setelah never harus, tadi setelah ekspresi negatif harus diikuti oleh auxiliary verb. Maka setelah never harus diikuti oleh auxiliary verb. Di sini salah satunya adalah have. Nah, jadi di sini never sebagai ungkapan negatif atau ekspresi negatif, have sebagai auxiliary verb. Terus ini ada keterangan, ini nggak berpengaruh ya. Terus di sini ada people sebagai subjek. Oke. Jadi di sini ungkapan negatif, auxiliary, subject. Never have so many people been unemployed as today. Nah, ini apabila never-nya kita letakkan di tengah-tengah, tidak di awal kalimat, menjadi kalimat biasa. So many people have never been unemployed as today. Ini adalah subjek di depan, ada have, auxiliary-nya terletak setelah subjek alias kalimat biasa. Contoh kedua, ada not only, salah satu ekspresi negatif. Ini not only. Ini dia not only. Not only sebagai ekspresi negatif. Setelah itu harus diikuti oleh auxiliary. Ini does. Does, oke. Not only does John remember, John sebagai subjek, remember his children but also his beloved wife. Nah, apabila not only-nya tidak di awal, maka menjadi kalimat normal. John not only remembers his children but also his beloved wife. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Di sini yang satu-satunya yang terdapat ungkapan negatif hanyalah D. Pilihan D. Di sini ada never, lalu diikuti oleh auxiliary verb. Ini ada di sini. Kemudian Rihanna sebagai subjek. Maka sudah pasti jawabannya adalah D. Untuk meyakinkan, mari kita eliminasi jawaban A, B, dan C. Sekarang kita lihat yang A. Rihanna never did. Rihanna sebagai subjek. Apabila ini kalimat normal, Rihanna sebagai subjek, never. Karena ini kalimat positif,
Tidak perlu pakai did. Langsung aja Rihanna never never wrote, karena ini udah pas, never wrote a novel because they had no ideas to make a novel. Jadi ini salah. Kemudian apabila kita pilih B, did Rihanna never write a novel because they had no ideas to make a novel, ini akan menjadi kalimat tanya karena auxiliary-nya ada di awal. Salah. Nah, kalau yang C sama seperti pilihan yang A. Kalimat positif tidak perlu did atau does. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, di soal lain itu biasanya tidak ada pilihan yang seperti ini, yang pakai auxiliary, ada did, ada does seperti ini, terus ada satu ungkapan negatif. Jadi untuk memudahkannya gampang sekali, karena di soal lain tidak mungkin ada pilihan seperti ini. Misalnya never did Rihanna, itu nggak mungkin. Jadi teman-teman hanya perlu mengingat triknya, hanya perlu mengingat ekspresi negatifnya saja. Jika di soal ada pilihan yang salah satunya ada ekspresi negatif di awal, maka pasti itu jawabannya. Jadi nomor 125, kita tidak perlu baca soal, langsung saja lihat pilihannya A, B, C, D. Oh, ternyata hanya D yang terdapat ungkapan negatif dan itu terletak di awal, maka langsung saja jawab D. Di soal model lain tidak mungkin ada pilihan seperti